Mendengar kabar kedatangan Kon Sinclair, Cliff sengaja mengajak Lizzie keluar, sementara aku dan Killian tinggal di ruang tamu bersama Duchess. Duchess berkata, mereka mungkin akan datang ke sini untuk berbicara sebentar sebelum kembali. Duchess juga tampaknya kurang senang dengan kunjungan Kon Sinclair. Bagaimanapun, ini adalah keluarga yang telah melecehkan Lizzie, yang dia anggap sebagai putrinya, dan masih terus melecehkannya dengan aliran rumor jahat. Killian tidak berbeda. Aku tidak tahu seberapa tebal wajah manusia yang tidak tahu malu itu. Aku berharap aku bisa menguliti mereka. Dia mengatakannya dengan nada pelan, dan aku merinding karena aku tahu dia benar-benar bisa melakukannya jika dia memutuskan untuk melakukannya. Kalau dipikir-pikir, membunuh Edith dengan satu tebasan pedang di tenggorokannya cukup berbelas kasih dalam cerita aslinya. Setidaknya dia tidak disiksa. Mungkin Killian yang asli merasa kasihan pada Edith, atau karena dia harus segera membunuh semua Rigelhoff dan rakyatnya. Selagi aku merenungkan pemikiran tanpa produktivitas ini, Duke memasuki ruang tamu bersama Kon Sinclair dan anak-anaknya. Duchess yang selama ini terlihat tidak senang menyambut mereka dengan senyuman yang cerah dan penuh kasih sayang seperti biasanya. Saya harap Anda tidak minum teh terlalu banyak, katanya, karena saya sudah menyiapkan banyak minuman. Atas isyarat Duchess, para pelayan yang menunggu menyiapkan teh dan minuman di atas meja. Teh hitamnya mengepul dengan harum, dan skon yang baru dipanggang dengan krim kental dan selai stroberi terlihat sangat nikmat. Tapi Leila yang duduk di hadapanku tampaknya lebih sibuk menatap Killian daripada minuman yang lezat. Ya, aku mengerti, tentu saja. Bahkan jika itu aku akan menghabiskan seluruh waktuku di sini untuk memandangi Killian sebelum pulang. Aku bahkan tidak akan mau berkedip. Suasana saat minum teh tidak buruk. Killian tetap tanpa ekspresi sepanjang waktu. Tetapi Duke dan Duchess adalah orang yang lebih mudah bersosialisasi. Jadi mereka memimpin percakapan dengan bermartabat. Namun aku merasa berada di luar lingkaran dan berada di pinggiran percakapan. Aku tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi topik pembicaraannya adalah tentang hal-hal dari masa lalu yang tidak aku ketahui. Menurutku tidak ada gunanya ikut campur, jadi aku hanya tersenyum pelan dan menyesap tehku. Dan entah bagaimana melakukan kontak mata dengan Leila. Bertentangan dengan dugaanku bahwa dia hanya akan menatapku sekilas, Leila tersenyum cerah dan berkata, "Maaf Nona Edith, tapi aku perlu mencuci tanganku." Dia pasti perlu ke kamar kecil. Aku bisa saja memanggil pelayan untuk mengantarnya. Tapi sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Jadi aku berdiri. Silakan lewat sini. Terima kasih. Leila mengikuti di belakangku. Ekspresinya sangat berbeda dari saat dia berada di pesta hari nasional. Begitu kami memasuki lorong menuju kamar kecil, dia menghentikan langkahnya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu menyembunyikan warna aslimu dengan sangat baik saat berada di dalam rumah Ludwig ya? Dia sepertinya mengharapkan akan terjadi perkelahian. Aku menjawab, aku sudah berpikir sejak terakhir kali, Nona Leila, bahwa kamu mungkin perlu melihat dirimu sendiri sebelum mengatakan apapun kepada orang lain. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Maaf Nona Edith, tapi saya perlu mencuci tangan. Aku mengulangi kata-katanya, menirukan ekspresi polos Leila. Wajah Leila dengan cepat memerah. Kita lihat saja, sampai kapan kamu bisa mempertahankan sikap angkuh itu? Oh, dan ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar bahwa keluargaku mendapat hak untuk mendistribusikan biji besi dari utara? Aku tidak tahu, dan aku tidak tertarik. Ya, karena kamu tidak tertarik dengan cara kerja dunia, aku rasa kamu harus sadar bahwa hak distribusi keluarga Rigelhoff lah yang memungkinkanmu menikah dengan Killian, bukan? Dia terlihat sangat bersemangat. Aku tidak percaya dia sudah menunggu selama ini untuk memamerkannya kepada aku.
Tahun depan, keluargaku akan mendapatkan hak distribusi biji besi, dan itulah tanggal berakhirnya posisimu. Tanggal terakhir? Lela mengangkat alisnya mendengar nada sinisku. Kamu tahu, Duk Ludwig tidak punya pilihan selain menjadikanmu sebagai menantunya karena aliansi dan hak distribusi biji besi. Tetapi aliansi tersebut sudah rusak. Jadi apa gunanya hak distribusi biji besi keluarga Rigelhoff? Namun keluargaku, sekutu keluarga Ludwig, mendapatkan hak distribusi biji besi. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa artinya ini? Aku menghela nafas panjang. Lalu, apa pendapat kalian? Ya ampun, Nona Edith. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamulah yang memaksa Kilian menikahimu di luar keinginannya. Aku merasa bisa sedikit memahami Kilian ketika dia pertama kali menikah denganku. Betapa muaknya dia mempunyai istri seperti aku. Terutama karena itu berarti melepaskan cintanya pada Lise. Toiletnya ada di sana. Kamu tidak sebodoh itu sampai tersesat kembali ke ruang tamu kan? Aku menunjuk dengan acuh tak acuh ke ujung lorong. Tampak tidak senang dengan sikapku yang merendahkan, Lela memelototiku dengan tatapan tajam yang sama seperti saat pesta hari nasional. Aku yakin kalian akan dengan senang hati menceraikanmu. Mungkin, tapi itu bukan berarti dia akan menerima pernikahan denganmu. Itu adalah sesuatu yang kamu tidak tahu. Aku tahu, dan kamu jangan meremehkan klien Ludwig. Jangan mengolok-olok waktu yang aku habiskan untuk mencoba mengubah pikirannya. Kalau begitu, kamu bisa mencuci tanganmu sekarang. Aku melambai dan berjalan menuju ruang tamu, bahkan tidak melihat ke arah Lela. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, aku bisa melihat Lela menggertakkan gigi. Tapi berpaling darinya, aku tidak merasa jauh lebih baik. Aku menghela nafas. Di sisi lain, aku juga merasa sedikit tidak adil. Bagaimanapun, keluarga Sinclair adalah musuh utama Lise. Jadi tidak apa-apa jika ceritanya diputarbalikan seperti ini. Dalam cerita aslinya, Duk Ludwig tanpa ampun menginjak-injak wajah Kon Sinclair yang terlambat menyadari nilai Lise dan menuntut hak orang tua tanpa rasa malu. Lela yang terus menyebarkan rumor jahat tentang Lise dipermalukan dan reputasinya akhirnya tenggelam di kalangan sosial. Tiba-tiba mereka berubah pikiran, mengakui Lise sebagai istri Cliff dan malah mengincar Kilian. Saat aku merenungkan hal ini, aku menyadari sesuatu. Oh, Edith dalam versi aslinya bahkan tidak dalam posisi untuk diserang. Cliff dan Kilian sama-sama mengincar Lise. Itulah sebabnya dialah satu-satunya yang diserang. Tapi sekarang berbeda. Akan lebih mudah bagi mereka untuk menyerangku yang tidak memiliki seseorang untuk diandalkan dan duduk di sebelah Kilian daripada bermain-main dengan Lise yang tampaknya berada di bawah perlindungan Ludwig. Kalau begitu, ini hanya masalah kemungkinan saja. Dan sayangnya, tawaran Sinclair menciptakan peluang bagus bagiku untuk disingkirkan. Bahkan jika aku adalah Duke, aku tetap lebih memilih Lela daripada aku. Tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari keluarga Rigelhoff. Nilai Edith Rigelhoff telah mencapai titik terendah. Lagi pula, jika keluarga Rigelhoff mendapat masalah dalam waktu dekat, tawaran keluarga Sinclair akan terlihat sangat menarik. Bagian belakang kepalaku berdenyut-denyut. Tidak ada yang mudah. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan hidupku lagi. Tentu saja, jika aku bercerai, aku tidak perlu khawatir soal uang. Aku akan memiliki rumah yang bagus dan pembayaran tunjangan yang besar, seperti yang aku katakan di pesta hari nasional. Tetapi, aku menarik nafas dalam-dalam dan berjalan kembali ke ruang tamu. Kilian yang bahkan belum melihat ke arahku sampai aku mendekat, mencondongkan tubuh dan berbisik saat aku duduk. Tidak bisakah dia pergi ke kamar kecil sendirian? Kenapa kamu tidak meminta pelayan saja yang melakukannya? Tetap saja, dia kan seorang tamu. Kamu terlalu baik. Kilian tersenyum dan menggumamkan sesuatu yang aku tidak tahu, apakah itu celaan atau pujian. Senyuman yang melengkung di bibirnya terlihat begitu manis. Melihat itu, aku menyadari bahwa aku serakah.
Sekarang lebih dari sekedar rumah dan uang, aku menginginkan Kilian. Kemanakah kisah hidup seorang penjahat yang menyimpang dari prinsipnya akan mengarah? Aku juga penasaran, sungguh. Aku meneguk tehku untuk menahan diri agar tidak menghela napas.